Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat kawan ya, dan sudah bersyukur. Alhamdulillah pagi ini diberi kenikmatan yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasanya karena tadi kita bisa menikmati istirahat. Mungkin beberapa di antara Anda yang istirahatnya itu tidak sampai 3 jam, hanya 2 jam, tetap Alhamdulillah. Yang istirahatnya lebih dari 3 jam, 5 jam, yuk Alhamdulillah. Atau yang belum istirahat seperti tim dini hari juga Alhamdulillah. Yang penting pagi hari ini bisa kembali mendengarkan siaran suara Surabaya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya kawan. Kita pagi hari ini sama-sama mencari ilmu ya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Sehat, semangat luar biasa. Masya Allah. Dan tidak ngantuk kan saya? Alhamdulillah, ya. Betul-betul. Tidurnya berapa lama kira-kira Ustadz ya? Berapa lama tadi ya? siap membagikan ilmu nih. Ya. Oh, Alhamdulillah udah cukup lah Ustadz sangat ya. Sangat cukup. Ya. Berarti siap untuk membagikan ilmu ya Ustadz ya. Insya Allah. Kalau saya sebagai pemandu dan juga kawan-kawan yang mendengarkan ini sama-sama mencari ilmu gitu ya Ustadz ya. Iya, pokoknya kalau udah di sini di depan mic ini sudah pokoknya ayo ngejawab pokoknya. Ilmu sing ngendi gitu ya Ustadz ya. Iya Ustadz ngomongin ilmu ya Ustadz ya. Ilmu itu kan sudah jelas ya. Sesuatu yang penting ya untuk manusia begitu ya Ustadz sangat penting bahkan. Betul. Agama tanpa ilmu itu juga sia-sia begitu ya Ustadz ya. Enggak mungkin. Iya betul. Tapi beberapa di antara kita itu ternyata ada yang tidak atau gagal mencapai tujuan mencapai ilmu tadi itu Ustadz. Iya. Dari Ustadz Mim, bagaimana ya Ustadz tips mencari ilmu begitu yang sudah diajarkan oleh para ahli itu? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Mari kita mulai dengan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita tarik nafas yang panjang, kita lepaskan dengan mengucap Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pagi yang mulia ini, kita berada di dalam satu gelombang ya, gelombang hati ya. Gelombang cinta. Ya Allah. Kayak tumbuh-tumbuhan aja kayak kembang. Gelombang ilmu. Masya Allah. Yang mentautkan kita, yang menyatukan kita. Kita bisa tidak saling mengenal karena kita tidak pernah bertemu muka. Tetapi hati kita telah terpaut karena kita bersatu di dalam ikatan ilmu, di dalam majelis ilmu yang sama-sama kita hayati, kita jalani di pagi hari ini. Dan sekali lagi ini adalah majelis yang mulia. Malaikat mempersaksikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di pagi hari ini. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ya benar Mbak Ayu, tentang banyak sekali para pencari ilmu ya. Entah namanya murid, pelajar, tolib, tolibat gitu ya. Mereka tidak sampai kepada buah dari ilmu tersebut. Tidak sampai pada buah. Sehingga walaupun dia tampaknya sudah lama belajar ya, entah namanya di pesantren, entah namanya di sekolah atau di tempat pendidikan apa namanya Mbak ya. Tetapi begitu sampai pada akhirnya, sampai pada ujungnya ternyata tidak memetik keberkahan dan kemanfaatannya. Tidak semakin menjadi cerah gitu kan ya. Tidak semakin menjadi alim, tidak semakin menjadi arif, tidak menjadi orang yang bijak gitu ya. Itu kenapa? Itu kan begitu ya. Ini salah satu yang menjadi persoalan penting bagi kita semuanya adalah tahapan atau cara dalam menempuh jalan ilmu. Ini yang sangat penting. Maka ada sebuah makalah itu kita sangat sering kita kumandangkan di dalam dunia pendidikan kita itu bahwa
kata Syekh Ati Al-Abrashi itu bahwa at-tariqatu ahammu minal madah. Itu kan salah satu potongan makalah beliau itu bahwa tariqah itu atau metode itu lebih penting dari ilmu lebih penting dari kontennya itu sendiri atau materinya itu sendiri. Maka dari itu kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan belajar ya. Karena sesungguhnya ini banyak, artinya beberapa alim, beberapa ulama yang sudah sangat kita kenal, kita akui dan semua orang mengakui bahwa jalan mencari ilmu atau jalan pencarian ilmunya beliau-beliau ini, Masya Allah, sukses. Terbukti apa? Walaupun beliau meninggal berabad-abad itu, mutiara-mutiaranya, pesan-pesannya, jejak-jejaknya, karya-karyanya itu tidak pernah bisa dikubur, tidak pernah bisa dihilangkan, selalu hidup, selalu hidup. Nah, maka pagi hari ini kita akan belajar kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat teladan ya, senior. Kalau istilah kita mungkin sahabat yang elit ya. Apa namanya, saf pertamanya Rasulullah ya. Masya Allah, betul. Karena khulafa, salah satu dari khulafa'ur rasyidin. Beliau berpesan seperti ini. Wa qala Umar, tafaqqahu qabla an tusawwatu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tekunlah belajar, memperdalam ilmu agama sebelum kalian diangkat sebagai pemimpin. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jauh-jauh hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, teladan kita, panutan kita, memberi pesan kepada kita para pencari ilmu untuk tekun belajar. Ini kata kunci yang pertama ya, tekun belajar. Jadi kalau memang tidak ada ketekunan di dalam belajar, istilah orang Jawa itu belajar itu tidak boleh kebat keliwat kan itu ya. Hanya sekilas-sekilas, sepotong-sepotong gitu ya. Tidak bisa. Kayak kita nyekrol medsos kita. Ya, itu tidak dapat kita. Itu tidak ada ketekunan itu. Karena kebat keliwat semua kan, sepotong itu kan. Iya. Kemudian ketika sudah dapat sekian potong dia merasa sudah dapat ilmunya. Itu salah ya Ustaz? Belum ya, itu salah itu. Tidak tekun itu ya, salahnya tidak Mbak ya. Salah tidak, cuman ya, kurang tepat gitu. Belum, harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Tidak salah ya. Dilanjutkan. Dilanjutkan. Karena dengan itu harus mendorong atau naik kepada kata tekun tadi itu. Tekun dalam belajar. Artinya kalau tidak ada ketekunan di dalam belajar, maka sesungguhnya tidak akan mendapat dari tujuan belajar itu sendiri kan itu. Apalagi di sini Sayyidina Umar juga menyebutkan yaitu ilmu agama. Ilmu agama ini menjadi kata kunci yang penting. Karena ilmu agama ini akan kita bawa dalam konteks apapun dalam kehidupan kita. Apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun pergaulannya. Kan itu Mbak Ayu ya. Itu kalau dia dilandasi, diikat, dipandu oleh ilmu agama, enak semua. Buahnya ilmu itu kita dapatkan. Tetapi kalau tidak dipandu oleh ilmu agama, kita semuanya saya rasa sudah bisa menyaksikan kehidupan kita ini. Ekonomi kita, politik kita, sosial kita. Itu di mana jika tidak dipandu dengan ilmu agama, manis di depannya, tapi sebentar saja kemudian langsung pahit. Gitu ya. Indah di depannya, di awalnya indah, tapi tidak lama kemudian langsung penuh kesedihan. Nah ini kata kunci yang kedua. Kenapa? Karena jangan sampai ini ada seseorang yang telah diangkat menjadi pemimpin, tapi dia tidak menguasai, tidak memiliki kebiasaan belajar dengan tekun dan tidak memahami agama. Nah kalau ada pemimpin itu tidak biasa belajar dengan tekun, Mbak Ayu, bagaimana dia menjadi pemimpin? Betul. Karena ketika dia jadi pemimpin itu, ya apa ya, wis, ya angel lah ya, masa mau mengingatkan pemimpin itu, masalahnya
OP mengingatkan kepada manajer itu kan ya. Iya. Siapa lu kan itu ya. Iya. Apalagi kita mau datengin presiden bilang, Pak Presiden, Anda begini salah lo ya. Ini melanggar, enggak begitu juga kan, nggak mungkin kita kerjakan kan. Nah, ketika itu karena pemimpinnya sudah ada di puncak, di pucuk ya, paling pucuk. Tetapi dia tidak memiliki kebiasaan tekun belajar dan memahami agama dengan benar, maka sudah. Berarti kepemimpinannya tanpa ilmu dan tanpa agama. Apa yang terjadi? Ya kehancuran. Ini pesan penting Sayyidina Umar bin Khattab kepada kita semuanya yang sedang berproses menjalani kehidupan ini untuk terus belajar. Karena belajar itu dawuhnya Kanjeng Nabi, perintahnya Rasulullah sepanjang hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak dari ayunan hingga liang lahat. Berarti ngaku urip ya sinau kan itu ya. Kalau merasa masih hidup, mari kita belajar gitu ya. Sekali lagi kalau kita kepingin hidup ya belajar gitu ya. Maka belajarlah tanpa berhenti gitu ya. Maka ada konsep long life atau lifelong education kan itu Mbak ya. Diterjemahkan dalam bahasa yang lebih sederhana. Nah, Sayyidina Umar dari beberapa artikel yang kita buka-buka Mbak Ayu ya, punya 3 tips ternyata Sayyidina Umar ini. Yaitu tahapan dalam mencari ilmu. Tahapan yang pertama itu ya bahasa Jawa tak gawe bahasa Jawa lebih mudah. Kemaruk Mbak. Kemaruk. Kemaruk itu orang tidak pernah makan ya. Kemudian dikasih habis sakit lah biasanya habis sakit kan makan tidak enak ya kan makan tidak enak, tenggorokan pahit kan enggan makan, nafsu makan berkurang, kemudian sehat, tenggorokannya sudah sehat, kemudian nafsu makannya sudah normal, maka semangat makan kan itu ya. Apalagi menu-menu yang dikangeni gitu ya. Kalau pagi itu apa Mbak Ayu ya, pecel gitu ya. Nasi kuning, kerawu, nasi kuning gitu ya, urap-urap. Iya. Menu saya itu. Kangen soto. Oh iya benar. Misalnya gitu kan. Wah itu kan pasti waduh Masya Allah kan. Seleranya langsung naik gitu ya. Nah, ketika dia masih jenenge kayak gitu tadi ya, kemaruk gitu, seolah-olah kan dia merasa sing gak enak, liyane sing enak ya mek pecel iki tok an itu ya. Sehingga menganggap bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih enak, tidak ada yang lebih penting kecuali apa yang sedang didapatkan itu tadi. Nah, maka ketika dia sedang kemaruk-kemaruknya belajar itu, maka tertutup ya, kayak kacamata kuda gitu ya. Dia fokus betul atau begitu sangat sangat bergairah ya, sangat bersemangat sehingga dia membatasi pikirannya, membatasi penglihatannya sehingga dia menjadi kemaruk tadi. Nah, apa kelihatannya perilakunya yang tampak ya sombong. Karena menganggap seolah-olah kan menganggap tidak ada yang lebih misalnya baik, lebih benar, misalnya dia lagi senang sama berguru nih kepada saya Ustadz Mim. Pokoknya gak Ustadz Mim salah. Nah gitu ya. Iya. Pokoknya gak Ustadz Mim salah. Nah, kenapa? Dia sedang terpikat, sedang terpesona, sedang senang mendapatkan ilmu dari saya misalnya gitu ya, misal aja. Kemudian dia begitu luar biasa menyenangi apa yang saya sajikan gitu ya, apa yang saya bagikan sehingga seolah-olah tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang benar kecuali dari Mim Saiful Hadi. Nah itu tahapan pertama, bahwa orang memang memerlukan tahapan di mana dia ketika belajar di tahapan awal itu kemaruk lah, olah. Ya kalau saya melihat orang yang begitu, nggak apa-apa, itu tahapan pertama. Pokoknya jangan berhenti belajar itu ya. Itu meskipun dia belajar ke seseorang ahli ataupun lewat universitas tadi ya, internet tuh itu ya Ustaz ya. Itu istilahnya apa ya Ustaz ya, kan kadang-kadang kalau kita baca medsos dapat satu ilmu itu rasanya memang begitu Ustaz ya, kayak wah ini bener. Itu betul. Bisa disebut kalau misalkan itu udah merasa cukup bisa disebut kemaruk tadi ya Ustaz. Itu tahapan pertama maksudnya ya. Bahwa ada kecenderungan, ada kecenderungan dalam diri kita bahwa ini kan itu ya, dapat aku suka ini. Ini bener ini. Nah itu tahapan itu yang berharga itu. Kalau kita tidak
dapat tahapan itu nggak ada dorongan untuk belajar itu. Wis puas. Ya kan wis puas gitu ya, kan wis baru kan itu ya wis sudah selesai. Padahal tidak, itu sebetulnya adalah baru tahapan pertama seseorang belajar. Maka kalau kita di sekolah itu kan bagaimana menumbuhkan motivasi belajar kepada para murid ya. Betul. Nah itu maksudnya, sehingga timbul ya memang sombong, tampak dari sombong karena ya bener gitu. Cuma ini yang itu misalnya gitu ya. Sehingga kalau kita para guru berhasil menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi, gairah belajar yang tinggi, sehingga seolah-olah ini yang paling, ini yang gitu kan ya. Nah, ketika itu sampai di titik itu, maka rasa sombong itu akan mengancam dia gitu ya. Akan ya mengancam dia. Kalau dia sampai ke titik sombong, berarti dia berhenti belajar dia. Padahal mestinya itu baru tahapan pertama yang dibutuhkan oleh setiap pembelajar ingin belajar untuk mencapai tujuan belajar, untuk mencapai tujuan ilmu yang dia pelajari. Itu baru tahapan pertama nih. Kayaknya waktunya disambung lagi di waktu yang lain. Berarti ini harus ada tahapan kedua dan tahapan ketiga supaya kita nggak kemaruk ya Ustadz ya. Insya Allah. Masya Allah. Ya. Tahapan ilmu menurut Umar bin Khattab tadi tuh masih kemaruk atau sombong. Baru ini masih awal. Ini hari pertama Ustadz ya. Semoga kita bisa ketemu di hari kedua dan ketiga Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin amin ya Allah. Terima kasih Ustadz Mim sudah mengingatkan ini baru tahapan pertama, tahapan ilmu, menuntut ilmu yang sudah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Semoga doanya kita bisa ketemu di hari berikutnya kawan, untuk kembali menuntut ilmu gitu ya Ustadz Mim ya. Insya Allah. Terima kasih. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.